Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi yang kedua ya, mengenai resiko return dan resiko aktiva tunggal. Oke, kita bisa lihat di buku Jogianto dan juga buku Pandelilin. Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum ke materi, saya menjelaskan tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama adalah memahami risiko dan return sekuritas, memahami perbedaan return realisasian dan return harapan, kemudian memahami pengukuran return realisasian dan pengukuran risiko sekuritas, dan memahami perhitungan estimasi return sekuritas. Pengertian dari return. Return merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah investasi. Nah, return itu dibagi menjadi dua, yaitu return realisasian dan return ekspektasian atau return harapan. Nah, return realisasian itu merupakan return yang telah terjadi, yang sudah terjadi. Kemudian return ekspektasian atau return harapan yaitu return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Oke, bagaimana cara menghitung return realisasian? Yaitu yield ditambah dengan capital gain atau loss atau capital loss. Nah, untuk keterangannya, yield ini merupakan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Jika yang diinvestasikan itu adalah obligasi, maka yieldnya ini berupa bunga obligasi, atau pendapatan yang diterima secara periodik dari investasi obligasi itu kan merupakan berupa pendapatan bunga obligasi. Nah, jika saham, maka yang didapat adalah dividen. Nah, maka yield ini sifatnya positif, artinya minimal nilainya adalah 0, tidak ada minus ya. Nah, capital gain atau capital loss itu merupakan perubahan atau kenaikan atau penurunan harga sekuritas. Nah, ini nilainya berarti bisa plus dan bisa minus, karena perubahan harga sekuritas bisa lebih kecil atau terjadi penurunan, bisa berupa kenaikan, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung capital gain atau capital loss dan juga dividend yield? Nah, saya menjelaskan mengenai dividend yield dulu. Nah, dividend yield, nah ini kan kalau dividen berarti kita berbicara saham ya, yieldnya saham ya. Nah, yieldnya saham atau dividend yield itu dihitung dengan cara DT itu merupakan dividen pada periode tertentu, pada periode tersebut. Saat ini gitu ya, dibagi dengan PT-1 itu berarti artinya adalah harga saham pada periode sebelumnya. Nah, kemudian capital gain atau capital loss itu dihitung dengan cara harga saham saat ini dikurangi harga saham pada periode sebelumnya dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya. Oke, contohnya ya, Bapak Andi membeli 100.000 lembar saham biasa milik ASII pada harga 1.500 per lembar dan 1 tahun kemudian dijual pada harga 2.000 per lembar. Nah, dividen sebesar dia mendapatkan dividen sebesar Rp50 per lembar. Pada akhir tahun, berapa return yang didapatkan dalam setahun? Nah, dengan rumus yang tadi sebelumnya, kita menghitung return yang pada contoh soal berikut. Nah, kita menghitung dividen yield dulu. Nah, dividen yieldnya berupa dividen sebesar 50 dibagi dengan pada harga saham sebelumnya, periode sebelumnya yaitu 1.500. Nah, maka hasilnya adalah 0,03 atau 3%. Kemudian menghitung capital gain yaitu sebesar dengan cara
harga saham pada periode saat ini itu 2000 ya, dikurangi dengan harga saham pada periode sebelumnya yaitu 1500 dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya. Hasilnya adalah 0,3 atau 30%. Nah, sehingga return totalnya dapat dihitung dengan 0,03 ditambah dengan 0,3 sama dengan 0,33 atau 33%. Nah, ini artinya return atau tingkat return yang dinyatakan secara persentase yaitu totalnya 33%. Dalam 1 tahun Bapak Andi mendapatkan return sebesar 33%. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan return total. Ini contohnya adalah Bapak Andi membeli 100.000 lembar saham biasa ASII pada harga 1.500 per lembar dan 1 tahun kemudian dijual pada harga 2.000 per lembar. Nah, Bapak Andi mendapatkan dividen sebesar Rp50 per lembar. Pada akhir tahun, berapa return yang didapatkan dalam 1 tahun? Dalam setahun. Nah, dividen yield yaitu dihitung dengan dividen yang diterima Rp50 dibagi dengan harga pada awal periode yaitu 1.500 sama dengan 0,03. Kemudian perhitungan capital gain-nya yaitu perubahan harganya harga pada periode saat ini yaitu 2.000 dikurangi 1.500 yaitu harga sebelumnya ya. Kemudian pada awal periode maksudnya pada awal tahun. Kemudian dibagi dengan dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya yaitu 1.500, maka hasilnya adalah 0,3. Nah, sehingga return totalnya dihitung dengan 0,03 ditambah dengan 0,3. Nah, sama dengan 0,33 atau 33%. Nah, berarti tingkat return selama setahun ini ya yang diterima oleh Bapak Andi dari sahamnya yaitu 33%. Nah, kemudian untuk contoh perhitungan return dari obligasi itu dicontohkan di halaman 53 di buku Tanda Lilin, Edwardus Tanda Lilin. Silahkan dipelajari. Nah, selanjutnya kita menghitung estimasi return atau return harapan dengan simbol ER yaitu dengan rumus sigma atau jumlah dari perkalian R return RI return ke I yang mungkin terjadi dikali dengan PR atau probabilitas kejadian return ke I. Nah, contoh soalnya perhitungan return sekuritas ABC berdasarkan skenario kondisi ekonomi di bawah ini yakni kondisi ekonomi kuat, returnnya adalah 0,2 dengan probabilitas 0,3. Kemudian ekonomi sedang. Nah, ekonomi sedang itu returnnya 0,15, probabilitas 0,4, resesinya 0 pada kondisi resesi itu returnnya 0,1 dan probabilitas 0,3. Nah, cara menghitungnya berarti 0,2 ya dikali dengan 0,3 ditambah dengan 0,15 kali 0,4 selanjutnya ditambah 0,1 dikali 0,3. Nah, maka hasilnya adalah 0,15 seperti itu. Nah, kalian bisa sambil membuka bab return dan resiko portofolio di
buku tanda lilin ya di halaman 113. Nah, di samping cara perhitungan di atas tadi, bisa dengan cara juga dengan menghitung arithmetic mean atau geometric mean. Nah, kedua metode perhitungan itu untuk menghitung rangkaian aliran return dalam suatu perhitungan tertentu. Nah, berikut adalah cara perhitungan arithmetic mean dan geometric mean. Nah, di sini ada data dari tahun 1995 hingga 1999, return dalam bilangan persen seperti yang tertera di dalam tabel ya di kolom kedua. Kemudian kita menghitung arithmetic mean-nya dulu ya. Arithmetic mean dihitung dengan cara menjumlahkan return dari semua periode. Jadi 15,25% ditambah 20,35% dan seterusnya. Nah, hasilnya adalah 22,75% dibagi dengan N atau jumlah tahunnya. Berapa jumlah periodenya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 periode, maka dibagi 5. Nah, hasilnya adalah 4,55%. Nah, kemudian geometric mean, ya, geometric mean itu kita menghitung dulu return relatifnya. Nah, pada tabel kolom ketiga itu merupakan perhitungan return relatif. Nah, return relatif itu dihitung dengan menjumlahkan return dengan ditambah 1 ya. Nah, return ini kan pada tahun 95 contohnya. Pada tahun 95 adalah 15,25%. Nah, maka jika didesimalkan itu 0,1525. Nah, ditambahkan 1 jadi 1,1525. Begitu juga dengan periode selanjutnya. Nah, ketika sudah dihitung return relatifnya, nah maka dikalikan. Nah, dikalikan masa setiap periode. 1,1525 dikali dengan 1,2035 dikali dengan 0,8250 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu dipangkatkan. Pangkatnya adalah 1 per N. Nah, 1 kalau dalam hal ini berarti 1 per N-nya berapa? 5. Nah, kemudian dikurangi 1. Hasilnya adalah 3,34%. Seperti itu.